Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua masih bisa diberikan kesempatan berkumpul kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat afiat, panjang usia, dan mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan membahas kitab Fathul Qorib, karena kita Safinatun Najahnya kita sudah khatam ya. Kita akan membahas tentang masalah fikih juga sama, namun kitabnya ganti, yaitu kitab Fathul Qorib. Apa artinya Fathul Qorib? Ya, pembukaan yang sangat dekat. Fathun itu pembuka, fathan pembuka, atau bisa diartikan kemenangan ya. Fathul Qorib, kemenangan yang sangat dekat, bisa dikatakan seperti itu ya. Fathul Qorib, fathulnya pembuka, dan kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita untuk mendapatkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan muqaddimah aja dulu sebagai pembuka ya, sebagai pembuka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhu al-imamu al-alimu al-allamatu Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Al-Qasim Asy-Syafi'i taghawadallahu bi rahmatihi wa ridwanihi, amin. Ya, berkata Asy-Syaikh al-Imam al-Alim al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah bin Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, semoga Allah taghawadallahu menyiraminya dengan rahmat dan kasih sayangnya dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Ini beliau sebagai pengarang kitabnya ya. Syuddin alhamdulillah tabarrukan bi Fatihatil Kitab. Jadi sebelum kita membahas selanjutnya, kita harus mengetahui dulu bahwa beliau dijuluki dengan nama Abu Syuja. Abu Syuja itu artinya bapak yang pemberani. Syuja itu artinya pemberani. Ya, artinya apa? Pemberani. Ya. Nama beliau itu namanya adalah Ahmad bin Al-Husaini bin Ahmad Al-Asfahani. Itu nama beliau. Ya. Nama beliau. Kemudian dijuluki dengan Abu Syuja ya. Ini Fathul Qorib. Maaf salah. Ya. Karya daripada Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah bin Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Ya, ini karya beliau. Syekh Al-Allamah Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah bin Muhammad bin Qasim. Kepada Allah, semoga Allah menyirami beliau dengan rahmat dan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tabarrukan fi Fatihatil Kitab. Beliau ini memulai daripada karangan kitabnya dengan Fatihatul Kitab, yaitu dengan apa? Bismillah. Bismillah itu adalah pembuka daripada Fatihah. Ya, kenapa? Li'annaha ibtida'u kulli amrin dibalin. Karena bismillah itu, yang Fatihah tadi kalau dengan bismillah adalah kullu amrin dibalin, setiap perkara yang baik ya. Kan ada hadisnya, kul amrin dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap perkara baik yang tidak didahului dengan bismillah, maka terputus daripada keberkahan. Kebaikan apa aja yang kita lakukan termasuk mengarang kitab ini, maka dianjurkan untuk membaca bismillah. Makanya musannif pengarang kitab ini Fathul Qorib, ya bukan Abu Syuja tadi ya, salah, yaitu Syamsuddin bin Abdullah bin Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Beliau memulai dengan bismillah karena mengikuti daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memulainya dengan bismillah maka akan mendapatkan keberkahan. Wa khatimatu kulli du'ain mujabin, dan juga sebagai khatimah, penutup setiap doa mujabin
yang diijabah, wa akhir dakwal mu'minin, dan juga sebagai akhir doa orang-orang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim, semuanya harus mulai dengan fil jannati dari thawabi, di dalam surga ladang pahala. Ahmadu an wafaqa, ya, min man arada min ibadihi litafaqquhi fiddin ala wafqin muradi, dan sesuai cocok, ya, bagi orang yang ingin mengamalkannya, maksudnya gitu, ya, untuk memahami ilmu agama, ya, fiddin, ya, dengan membaca bismillah. Wa usolli wa usallimu ala afdhali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin, dan beliau juga mengucapkan salawat dan salam atas paling afdolnya makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi sayyidil mursalin, sebagai pemimpin para rasul. Al-qaili, yang berkata, Nabi berkata, hadis namanya, sabda. Apa sabda beliau? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan mudahkan baginya untuk memahami ilmu agama. Nah, itu dia. Kita semua kalau mau belajar nih, perlu belajar fikih semacam ini. Udah Allah kehendaki kita untuk berbuat baik, hadir majlis taklim. Kata Nabi tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan berikan kemudahan untuk memahami ilmu agama. Ya, niat kita apa hadir? Ya, kita ingin apa? Mencari ilmu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan permudah untuk apa? Memahami ilmu agama. Itu kata Nabi. Ya. Wa ala alihi wa sahbihi muddatad dzakirina, ya, dan beliau juga mengucapkan salawat kepada keluarga Nabi dan sahabatnya Nabi sepanjang, ya, mengingatnya. Jadi beliau ini tujuan mengarang kitab dengan membaca di awal dengan bismillah adalah karena mengikuti daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kebaikan yang diawali dengan bismillah, maka setiap kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah, maka akan terputus daripada keberkahan. Ya, itu beliau. Ya, bahkan pahalanya sangat besar, ya. Dan juga sebagai penutup setiap doa, jamin alhamdulillah, ditutup dengan alhamdulillah. Akhirul mukminin, doa orang-orang mukmin. Dan ini sesuai, cocok dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ingin mendapatkan pemahaman ilmu agama yang Allah kehendaki, maka Allah akan mudahkan baginya untuk memahami ilmu agama. Wabadu dan setelah beliau membaca bismillah, kemudian alhamdulillah, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah itu apa? Hada kitabun fi ghayatil ikhtisari wat tahdzibi. Ini adalah kitab fi ghayatil ikhtisari, dalam puncak ikhtisar, ringkasan maksudnya. Ya, tahdzibi wasadaqtuhu alal kitabi al-sama bit takribi. Dan aku berikan nama kitab ini bit takribi, dengan takrib. Ya, takrib. Untuk apa? Yang tabi'a bihi al-muhtaju, supaya orang-orang yang butuh belajar agama minal mubtadiina, dari orang-orang yang awal pertama kali belajar, ya, tentang ilmu fikih ini, agar mendapatkan manfaat daripada ilmu tersebut, li furu'i syari'ati wad dini, ya. Jadi fikih ini adalah cabangnya agama dan syariat dan agama, karena menjelaskan tentang masalah ibadah, agar ibadah kita ini tidak salah,
Ya kan banyak orang rajin ibadah, betul banget ibadah, tapi dia nggak pernah ngaji, nggak tahu ilmunya. Nah ini yang bahaya kan. Ya kadang-kadang kita yang tahu malas-malasan, yang nggak tahu malah rajin banget. Iya banyak di masjid-masjid orang-orang yang nggak paham karena pengen semangat ibadah aja sampai nggak mau belajar. Ya itu disayangkan banget. Masjid dia harus belajar karena semuanya harus butuh ilmu. Ya kita masuk kerja di perusahaan, kira-kira ada syaratnya nggak? Ada syaratnya nggak? Ada. Iya dites syaratnya, ya kan? Diterima atau enggaknya, ya kan? Karena ibadah juga kayak begitu, ada syaratnya. Diterima enggaknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tergantung kitanya bagaimana, paham nggak tentang ibadah tersebut, ya kan? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja orang yang beribadah, beramal tanpa didasari pemahaman ilmu agama, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya yang ia kerjakan, ibadah yang ia kerjakan, mardudatun la tuqbalu, ditolak, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, rajin ibadah malamnya, 5 waktunya rajin, tapi dia nggak paham ada berapa syarat sholat. Dia kagak tahu rukun sholat ada berapa, ya kan? Dia kagak tahu mana yang membatalkan sholat. Dia nggak tahu wudhu yang benar bagaimana. Dia nggak tahu. Semuanya tertolak, hanya capeknya saja, nggak ada faedahnya jadinya. Paham ya? Kayak seperti itu ya. Tujuannya kitab ini dibuat sekarang agar orang-orang yang baru membutuhkan di dalam pemahaman agama, ya, untuk awal permulaannya, ya, dalam ilmu syariat agama. Nah ini cocok. Wal yakuna wasilatan linajati yaumiddin, dan juga sebagai wasilah agar selamat pada hari penghakiman, hari pembalasan. Begitu. Wa naf'an li ibadihil muslimin, dan agar menjadi manfaat bagi hamba-hambanya Allah yang muslim. Innahu sami'un. Sesungguhnya Allah sami'un, itu maha mendengar. Doa ibadihi, ing doa hamba-hambanya. Ya. Wa qaribun mujibun, dan juga sangat dekat kepada hamba-hambanya, mujibun, dan menjawab doanya. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Innallaha qaribun minal muhsinina ud'uhu. Sungguh Allah sangat dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Siapa yang mau dekat dengan Allah maka berbuat baik, bantu saudara-saudaranya, tolong saudara-saudaranya, ya, diperhatikan saudara-saudaranya, ya, jangan kita jadi buntut kasir, ya, medit, bakhil, ya, pantat kuning, ya. Siapa yang mau mencapai kedekatan kepada Allah, kata Allah, ya, innahu qaribum innallaha qaribum minal muhsinin. Allah sangat dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat baik, mujibun, dan selalu menjawab doa. Ya, mujib da'watad da'i idza da'an, dan Allah yang menjawab doa hambanya apabila ia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qasadahu la yukhayyibu, dan siapa orang yang bermaksud minta kepada Allah, mohon kepada Allah, la yukhayyibu, maka tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni, nih ayatnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hambaku meminta kepadaku, sa'alaka ibadi, bertanya, ya, anni, tentangku, bertanya tentangku, ya, fa inni qarib, katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku qaribun, itu sangat dekat, ya, sangat dekat, ya. Wa lam annahu yujadu fi ba'di nuskhi hadzal kitabi fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bitagrib. Jadi perlu diketahui bahwasanya
telah ditemukan di sebagian catatan kitab ini maksudnya fi ghairi khutbatihi, di dalam selain khutbahnya, tasmiyatuhu taratan bitakrib, terkadang nama kitab ini disebut takrib, wa taratan bi ghayatil ikhtisar, dan terkadang disebut dengan ghayatil ikhtisar. Walidzalika samaituhu bi ismaini. Nah, dengan itu semua aku beri nama, dua nama katanya. Ahaduma Fathul Qorib Al-Mujib. Jadi beliau menamakan kitab ini yaitu pertama Fathul Qorib Al-Mujib, ya fi syarhi alfadz takrib, di dalam mensyarahkan lafaz-lafaz takrib. Yang pertama namanya kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Yang kedua watani Al-Qaulu Al-Mukhtar, Al-Qaulul Mukhtar, yaitu Qaulul Mukhtar fi syarhi Ghayatil Ikhtisar. Nah, ini tadi yang disebutkan ya. Qala Syekhul Imam Abu Thayyib wa yastaharu aidan bi Abi Syuja'i. Nah, berkata Imam Abu Thayyib, dan lebih masyhur lagi disebutnya Abu Syuja' Syihabul Millati Waddin Ahmad bin Al-Husaini bin Ahmad Al-Asfahani. Nah, ini tadi yang disebutkan. Ya, Abu Syuja'. Abu Syuja' itu nama aslinya adalah Ahmad bin Al-Husaini bin Ahmad Al-Asfahani. Disebut Abu Syuja' karena artinya Abu Syuja' itu adalah bapak yang pemberani, karena beliau sangat pemberani untuk mengatakan kebenaran walaupun dapat contohan dari orang lain, ya, dapat ancaman, dapat godaan dan sebagainya. Nah, beliau dijuluki dengan Abu Syuja', ya. Sakallahu tarahu sabibar rahmati waridwan wa askanahu ala paradisil jinan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyiraminya dengan pahala, rahmat dan kasih sayangnya Allah, dan juga keridhaan Allah, dan mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di surga tertinggi, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita bahas kembali nanti, yaitu sebagai pembukaannya lagi dari bismillah, akan dijabarkan bismillah itu apa gitu kan ya. Dan Allah berikan kesempatan kita untuk selalu bisa hadir di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ala hadir. Hah? Syuja'un, pemberani. Pakai sya besar, syuja'un, syaja'un, pemberani. Ya, pemberani. Tabiat ini, tabiat. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ilahan
العالمين. آمين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا آمين. واشف لنا صدورنا يسر لنا امورنا واغفر لنا ذنوبنا يا ارحم الراحمين. واغفر لنا ولوالدينا آمين. وربنا السجارة. صلى الله على سيدنا محمد.